Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Lail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan berkah kepada majelis kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan terakhir kita ayat yang keberapa? Ayat yang ke-15. Berarti sekarang ayat yang ke-16. Di ayat ke-16 ini kita butuh mikir. Butuh apa? Mikir. Loh, apa kemarin-kemarin enggak mikir Ustaz? Juga mikir, cuman ini mikirnya lebih apa? Lebih dalam. Maka tolong disiapkan ya bahwa ayat ini butuh kita pikir lebih dalam. Setelah di dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita supaya hati-hati dari api neraka. Fa anzartukum naran taladza. Aku beri peringatan keras kepada kalian. Hati-hati dari api neraka yang menyala-nyala. Lalu di ayat yang ke-15 Allah menjelaskan, la yaslaha illal ashqa. Bahwa yang masuk ke neraka adalah orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Yang jadi masalah ada orang celaka tapi tidak sadar bahwa dia itu celaka. Maka perlu diperjelas sifat-sifatnya orang yang celaka ini apa? Supaya apa? Supaya jelas. Perlu diperjelas supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat itu. Ayat yang ke-16 inilah penjabaran, penjelasan lebih gamblang lagi orang-orang yang celaka itu siapa sebenarnya. Di sini tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan apa? Sifatnya. Dan bisa jadi sifat ini akan dimiliki oleh orang bukan hanya di zaman saat Al-Quran turun saja. Yaitu di zaman Rasul SAW. Bahkan sampai akhir zaman mungkin saja sifat-sifat ini ada dalam
para manusia yang ada saat itu. Dua sifat yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-16. Apa? Kata Allah, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ahli neraka itu adalah satu alladzi kadzdzaba. Orang yang mendustakan. Ini sifat yang keberapa? Pertama. Sifat yang kedua, wa tawalla. Sifat yang kedua, orang tersebut berpaling. Yang pertama apa tadi? Mendustakan. Yang kedua, berpaling. Ini masih global. Mendustakan apa? Enggak disebutkan di situ. Berpaling dari apa? Juga enggak disebutkan. Apa yang mendustakan dan apa yang berpaling juga belum disebutkan. Maka dari situlah kemudian para ulama kita menjelaskan maksud dari mendustakan itu apa, maksud dari berpaling itu apa. Itulah pentingnya membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan bimbingan para ulama. Memahami Al-Quran, memahami hadis Rasul SAW perlu dengan bimbingan para ulama. Ulama yang paling tinggi levelnya setelah para nabi dan para rasul adalah para sahabat. Kemudian muridnya para sahabat siapa? Para tabi'in. Muridnya para tabi'in siapa? Para tabi'ut tabi'in. Terus ulama-ulama sesudah mereka. Apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, maksud dari mendustakan ini, sekarang kita sampaikan objeknya dulu. Nanti baru kita bahas subjeknya. Objeknya, apa yang didustakan? Para ulama kita menjelaskan, antara lain disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, bahwa yang didustakan itu adalah berita dari Allah. Apa yang didustakan? Berita, kabar dari Allah. Jadi ahli neraka itu sifat yang pertama, mereka mendustakan kabar dari Allah. Mendustakan itu artinya apa sih? Tidak percaya. Tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Contohnya bagaimana Ustaz? Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa nanti pada hari kiamat ada surga, ada apa? Neraka. Mereka yang menyimpang akan mengatakan ora percaya. Itu namanya mendustakan. Urip ya nang dunya tok. Nek wis mati ya wis. Itu namanya tidak percaya dengan kabar dari siapa? Allah. Jadi objek yang didustakan apa tadi? Berita, kabar dari siapa? Allah. Ini yang pertama, alladzi kadzdzaba. Terus yang kedua apa tadi? Wa tawalla. Berpaling dari apa? Masih keterangan dari Syekh Sa'di, berpaling dari perintah dan larangan Allah. Apa? Berpaling dari perintah dan larangan Allah. Maksudnya apa sih Ustaz berpaling? Maksudnya orang peduli. Alias kalau ada perintah gak mau dikerjakan. Kalau ada larangan malah dilakukan. Itu namanya tawalla. Berpaling. Gak peduli. Dikatakan giuroliki haram las. Fisik lah.
Na'udzubillahi min dzalik. Ada jenis-jenis manusia seperti itu? Ada, banyak. Diingatkan masalah mencari nafkah yang halal. Kok sih ngempani? Nyong apa engkau? Subhanallah. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa tawalla apa? Berpaling dari perintah dan larangannya Allah. Kita ulangi. Kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba itu tadi mendustakan. Tawalla berpaling. Objeknya apa yang didustakan? Berita dan kabar dari Allah. Berpaling dari apa tadi? Perintah dan larangan Allah. Itu objeknya. Nah sekarang subjeknya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Alladzi kadzdzaba. Mendustakan. Yang mendustakan dalam diri manusia itu apa? Hatinya. Apa? Hatinya. Hatinya, otaknya nggak mau percaya. Hatinya dan otaknya nggak mau percaya. Ya tadi ketika dikatakan ada surga, ada azab kubur, bahwa nanti orang masuk kuburan itu ada yang dapat nikmat, ada yang dapat azab. Jadinya apa? Ora percaya. Otak saya nggak bisa menerima. Orang sudah meninggal kok disiksa. Ya ora kerasa. Otaknya ini nggak mau nerima. Lawong orang ketika dioperasi, diapakan? Bius total. Kalau di bius total, diedel-edel kerasa apa tidak? Kerasa apa tidak? Enggak. Pernah ya? Enggak kerasa. Karena dibius total. Lawang itu kan orang masih hidup. Orang masih hidup. Orang masih hidup dibius saja enggak kerasa apa-apa. Apalagi orang sudah mati. Loh buat apa ada siksa? Ora kerasa. Otaknya enggak mau percaya. Padahal di dalam Islam itu ciri orang yang beriman yang pertama. Ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang Allah sebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah. Apa itu? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama apa? Hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini yang pertama. Baru setelah itu apa? Wa yuqimunas salata. Sebelum yuqimunas salata, apa yuqimunas salat? Menegakkan salat. Sebelum kriteria ini masih ada kriteria sebelumnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa yu'minuna bil ghaibi? Percaya dengan hal-hal yang gaib. Gaib itu apa sih? Sing ora keton. Yang dikabarkan di dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Contohnya tadi siksa kubur. Orang percaya, ya wis ngono jajal disit. Nek wis jajal nembe percaya gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ulangi, kadzdzaba yang mendustakan, subjeknya apa tadi? Hati. Otak hatinya enggak mau percaya. Kemudian tawalla, berpaling. Yang berpaling apanya? Yang berpaling anggota tubuhnya. Sirahe kon sujud
ora gelem. Itu namanya berpaling. Tangannya disuruh ngerogoh sak. Terus ngerogoh tok. Suruh masukkan ke saku terus mengeluarkan duit, membayarkan zakat, enggak mau. Anggota tubuhnya ini berpaling, enggak mau patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kakinya disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan kemana? Masjid. Jarene kesel. Padahal baru pulang mendaki Gunung Slamet. Berapa kilo? Dari sini berapa kilo? Mana? Mapala. Mahasiswa pencinta alam. Gak apa-apa boleh. Ya. Berapa kilo dari sini ke Gunung Slamet? Berapa? 20. Masjidnya berapa kilo? Berapa kilo masjidnya? 5 meter. Bisa mendaki Gunung Slamet 50 kilo. Padahal jalannya apa? Nanjak. Berjalan ke masjid berapa meter? 5 meter. Jalannya mudun. Gak mau. Tawallah. Berpaling. Apanya yang berpaling? Anggota tubuhnya. Kita ulangi. Subjek. Kalau tadi kita bicara apa? Objek. Alladzi kadzdzaba. Kadzdzaba subjeknya adalah hati. Termasuk otak juga. Tawalla apa subjeknya? Anggota badan. Jadi dari ayat ini, yaitu surat Al-Lail ayat keberapa? 16, kita tahu bahwa yang menyebabkan orang masuk ke neraka 2. Pemahaman yang menyimpang dan amalan yang menyimpang. Apa? Pemahaman yang menyimpang dan amalan yang menyimpang. Pemahamannya tadi dari hati, dari otak yang tidak mau percaya. Akhirnya pemahamannya menyimpang. Amalan menyimpang dari mana? Tadi tubuhnya nggak mau patuh. Diatur sama Allah Subhanahu wa taala nggak mau. Disuruh sholat 5 waktu nggak mau. Malah bikin aturan amalan sendiri. Ya. Jadi orang masuk neraka itu karena pemahaman yang menyimpang dan karena amalan yang menyimpang. Gara-gara pemahaman yang rusak, gara-gara amalan yang rusak. Makanya penghuni neraka ketika di dunianya itu kabehan rusak. Pemahamannya rusak, pemahamannya rusak, amalannya juga rusak. Hatinya rusak, otaknya rusak, anggota tubuhnya juga rusak. Wah, anggota tubuhnya rusak, orang rusak. Lah kayak wongnya ganteng-ganteng Ustaz. Bukan rusak secara fisik ya. Maksudnya adalah rusaknya anggota tubuh ini, anggota tubuh tersebut nggak mau patuh kepada aturannya siapa? Allah. Penyimpangan apa tadi? Pemahaman dengan penyimpangan amalan. Dan penyimpangan amalan ini sumbernya dari penyimpangan pemahaman. Ini penting banget. Ini yang akan kita bahas agak dalam. Apa tadi? Penyimpangan amalan itu sumbernya dari penyimpangan pemahaman. Makanya di dalam ayat tadi
Yang disebutkan dulu apa? Alladzi kadzdzaba dulu. Baru apa? Tawalla. Orang kalau sudah kadzdzaba, ujungnya akan apa? Tawalla. Orang kalau pemahaman tentang surga dan nerakanya sudah salah, orang nana surga, orang nana neraka, gelem sholat apa ora? Gak mau. Adanya penyimpangan amalan itu awalnya adalah penyimpangan pemahaman. Saya kasih 2 contoh. Yang pertama tentang Islam liberal. Apa? Islam liberal. Saya jarang-jarang loh ngomong tentang Islam liberal ini. Ya sekali-kali orang apa lah. Yang kedua tentang Islam radikal. Yang pertama Islam apa? Liberal. Yang kedua Islam radikal. Yang pertama Islam liberal. Sebenarnya liberalisasi agama ini itu sebenarnya sudah agak lama disebarkan di Indonesia. Cuman belakangan ini semakin apa? Gencar. Dan semakin berani untuk menghina para ulama. Bahkan baru saja tadi mereka memelesetkan Majelis Ulama Indonesia dipelesetkan dengan Majelis Unyu-Unyu Indonesia. Semakin apa? Semakin ngawur dan berani. Tapi berani sing keblinger. Ya. Makanya tidak heran sejak 11 tahunan yang lalu, sekarang tahun 2016, berarti 11 tahun yang lalu berapa? 2005, tepatnya pada tanggal 28 Juli tahun 2005 atau 21 Jumadats Tsani 1426 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah menerbitkan fatwa. Fatwa itu menegaskan bahwa liberalisme agama itu sebuah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga di fatwa itu disebutkan haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengikuti pemahaman tersebut. Proyeknya orang-orang Islam liberal itu adalah mereka konsentrasi penuh untuk merusak apa tadi? Pemahaman. Ya. Karena kalau pemahamannya sudah rusak, pasti akan rusak pula amalannya. Jadi mereka di sini cerdas juga ya. Tapi cerdas yang tadi itu, cerdas yang beblinger ya. Jadi mereka sekarang itu konsentrasi penuh untuk merusak pemahaman. Apalagi generasi muda. Jadi perlu kita waspadai. Yang masih ilmu agamanya belum mumpuni. Kemudian pengalamannya, kemudian juga pertimbangan mereka belum matang. Inilah target utama mereka. Berusaha untuk menanamkan di dalam jiwa anak-anak tersebut bahwa kita ini hidup bebas. Apa? Bebas. Karena liberal itu artinya bebas. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kita akan buka liberal artinya bebas. Sebenarnya kalau kita paham saja Islam liberal, gue ora ketemu. Islam apa? Liberal, orang ketemu. Kenapa enggak ketemu? Tadi liberal artinya apa? Bebas. Islam itu bebas apa ana aturan? Banyak apa sedikit? Semuanya diatur. Sholat diatur, zikir diatur, nikah diatur, puasa diatur, politik diatur, bisnis diatur. BAB
BAB diatur. Apa maning? Makan diatur. Nganggo sendal diatur. Islam itu agama aturan. Kok digabung Islam liberal? Kurang nyambung, Mas. Agama yang ada aturannya bahkan penuh dengan aturan mau dibebaskan. Ya enggak mungkin tuh. Makanya Ustadz Firanda bikin pengajian di UGM judulnya Islam kok liberal. Jadi bukan Islam liberal. Apa katanya? Islam kok liberal. Dari awalnya saja sudah salah, apalagi kelanjutannya. Awalnya sudah salah, Islam liberal, apalagi turunannya. Dan ketika seseorang itu rusak pemahamannya, pokoknya isinya pengennya bebas. Maka pasti nanti ujungnya amalannya juga rusak. Karena sudah dirusak pemahamannya. Maka mereka paling gak suka yang namanya amalan itu diatur, paling gak suka. Jadi bebas, beramal bebas. Ya. Wis rasa ribut-ribut. Kalau mereka paling gak suka misalnya ini membicarakan ini bid'ah, ini apa? Sunnah, ini syirik, ini tauhid, itu paling orang demen. Wis saling apa? Menghormati baik. Jangankan amalan, agama saja menurut mereka bebas. Karena menurut mereka agama itu semuanya sama. Tidak boleh kita itu mengklaim agama kita yang benar, agamanya orang lain salah. Nanti semua orang pemeluk agama ini akan ketemu di mana? Surga, akan bertetangga. Ya. Jadi engkau Arab hidup berdampingan. Bahkan ada di antara mereka mengatakan surga itu jangan dimonopoli sama orang Islam. Katanya apa? Mbok kesel nyapu surga. Katanya takutnya capek nanti di surga orang Islam. Kan kita butuh orang lain untuk nyapu surga. Ya Allah mas, surga gue orang sampah. Surga itu nggak ada sampah. Gak perlu apa? Nyapu. Subhanallah. Nanti bisa-bisanya ya dikira surga itu ada sampah. Jangankan sampah, nuwun sewu. Maaf ya. Sisi ngeluarin apa? Ingus saja gak ada. BAB gak ada, BAK gak ada, ngeluarin ingus gak ada. Maaf ibu-ibu gak akan ada haid, gak ada. Disebutkan dalam dalam hadis Nabi SAW, kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya penduduk surga itu nanti akan menjadi air keringat yang baunya wangi. Itu saja. Kan tidak ada di dunia keringatnya ambune wangi. Bo artis yang paling cantik pun nek wis keringetan ya mambu. Itu dunia. Ini kita bicara apa? Surga. Jadi mereka itu ingin merusak pemahaman. Semua agama sama. Ini namanya pluralisme. Semua agama sama. Bedakan loh antara pluralisme agama dengan pluralitas agama. Yang nawong kadang-kadang orang bisa apa? Bedakan. Kalau pluralisme agama tadi, kita itu meyakini bahwa semua agama sama. Kalau pluralitas agama itu artinya kenyataan bahwa di satu daerah atau satu negara ada agama yang berbeda-beda yang pemeluknya bisa hidup bersama. Itu namanya pluralitas. Kalau pluralitas gak usah diajari, wis ngerti. Sejak zaman Nabi SAW ketika beliau terutama di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan orang apa? Yahudi. Damai atau tidak? Bisa damai.
Jadi jangan dicampur aduk antara istilah apa tadi? Pluralitas dengan pluralisme. Jadi dikira kalau kita itu membantah pluralisme, kita itu kemudian nggak punya toleransi. Punya, siapa bilang? Jadi kita bisa hidup bersama dalam satu wilayah, ya, tidak saling mengganggu, tapi keyakinan ya harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Sudah, ini contoh yang pertama. Apa tadi? Islam liberal. Bahwa yang mereka rusak itu adalah pemahamannya. Kalau pemahamannya sudah rusak, maka amalannya akan rusak. Contoh yang kedua, apa tadi? Islam radikal. Wah, ini juga muncul lagi nih, Islam apa? Radikal sebagai respon dari mungkin Islam liberal. Kalau tadi kita bicara pemahaman, sekarang kita bicara amalan dulu. Apa amalannya orang-orang yang dikatakan teroris tadi? Amalannya suka apa? Ngebom. Suka ngebom. Bahkan orang lagi Jumatan saja dibom. Ini kira-kira amalan yang menyimpang atau tidak? Menyimpang. Loh, wong lagi sholat kok dibom? Si kepriwe. Ya. Dan kita harus tahu bahwa penyimpangan amalan ini pasti sumbernya penyimpangan pemahaman. Pasti. Orang mungkin ujuk-ujuk langsung ngebom. Orang mungkin. Pasti sebelumnya sudah dicekoki. Pasti sebelumnya sudah di brainwash. Sudah dicuci otaknya. Apa itu Ustaz pemahaman yang menyimpangnya? Sehingga kemudian muncul amalan yang menyimpang berupa bom yang meledak di mana-mana. Itu diawali dengan pemahaman yang menyimpang. Yang menganggap orang lain sesama muslim sebagai orang-orang kafir. Alias gampang-gampang menjatuhkan vonis kafir. Ini pemahaman menyimpangnya. Jadi ketika pemahaman ini ditanamkan, bahkan ditanamkan secara masif, makanya kalau ikut pengajian-pengajian tersebut, pertama kali yang dicekoki ini negara kafir. Pemerintahnya kafir. Bukan hanya pemerintahnya, semua PNS. Ayo kok. Itu kafir. Kalau sudah kafir berarti halal darahnya. Itu resikonya. Kalau sudah halal darahnya berarti dibom boleh. Ya. Makanya kalau mau memperbaiki dua penyimpangan tadi dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, maka yang diperbaiki pertama kali apanya? Pemahamannya dulu. Saya menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah kita berupa upaya untuk menangkapi para teroris. Walaupun mungkin dalam beberapa kasus mungkin salah tangkap mungkin ya. Akan tetapi sebenarnya yang perlu digarap pertama kali itu apanya? Pemikirannya dulu. Ya. Kalau misalnya cuma ditangkap fisiknya, kemudian dimasukkan penjara. Di penjara ketemu karo sing ahli ngerakit lebih pinter. Keluar penjara, kemarin ngebom pakai bom yang bisa membunuh 50 orang, nanti keluar penjara bikin bom yang bisa bunuh 100.000 orang. Maka yang harus digarap adalah pemikirannya, pemahamannya. Makanya di dalam Islam ilmu itu sangat penting. Ilmu apa maksudnya? Ilmu agama. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada 114 surat. Kata ilmu beserta seluruh turunannya ulama, alim, ya'lamun,
itu ada berapa? 750 kata. Ilmu beserta turunannya. Ada berapa? 750 kata. Padahal surat Al-Quran berapa tadi? 114. Berarti ilmu itu penting banget di dalam agama kita. Cuman sayangnya di negeri kita ini, yang doyan ilmu agama itu banyak apa sedikit? Segini banyak apa sedikit? Ya mandanakeh lah. Tapi dibandingkan yang tidak doyan, lebih banyak yang tidak doyan. Makanya ketika orang tua anaknya lulus jadi sarjana umum, kemudian pakai apa? Toga, buanggane pol. Walaupun setelah itu banyak yang nganggur. Tapi kalau anaknya pengen masuk pesantren, gimana? Madesu. Apa madesu? Masa depan suram le. Anakmu kok dimpani apa bojomu? Ya. Ini kita harus menyadari bahwa penyimpangan-penyimpangan di negeri kita ini, orang gampang terbawa dengan pemahaman-pemahaman menyimpang. Ada orang menggandakan duit percaya. Itu karena minimnya ilmu agama, itu mesti. Ya. Maka sumber masalahnya adalah karena maaf ya, kebodohan. Apa? Kebodohan. Maka kalau pingin masalah-masalah selesai, kita harus kembalikan Islam ini kepada aslinya. Islam adalah agama ilmu. Alias Islam itu menghormati ilmu dan menganjurkan pengikutnya untuk rajin mencari ilmu. Sebagian orang tua anaknya untuk les pelajaran-pelajaran eksak. Sebulan bayar berapa? 300.000. Nggo TPK bayar pira? Gratis orang mangkat. Ini saya bicara kenyataan atau tidak? Kenyataan. Kayak gitu pengen anaknya solehah. Sampai di sini pengajian. Waktunya sudah habis. Jadi inti pengajian kita, sifat penghuni neraka itu atau penghuni neraka itu rusak dari minimal dua sisi. Rusak apanya tadi? Pemahamannya, rusak amalannya. Dan amalan yang rusak itu sumbernya dari pemahaman yang rusak. Pemahaman yang rusak itu diperbaiki dengan ilmu agama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.